Ini lupa gua. Beb. Ini Beb. Cuy. Ada delaynya kan? Cek. Pokoknya matiin aja. Nggak bawa kamera. Mau kan? Aman. Cuy. Ya, oke. Kita mulai ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan wartawan sudah hadir hari ini dalam rangka preskon somasi Ari Bias kepada Agnes Mo dan HWG atas lagu yang berjudul Bilang Saja. Nah, kita langsung aja. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya adalah Ari Bias, pencipta lagu yang berjudul Bilang Saja, dan saya pencipta lagu tunggal, tidak ada campur tangan siapapun dalam pembuatan lagu itu. Dan di sebelah kiri saya kuasa hukum dari saya, yaitu Dr. Minula Sebayang SHMH MH, dan tim kuasa hukumnya ada Rifka dan rekan-rekan di belakang. Dan di sebelah kanan saya hadir juga perwakilan dari LMKN, Pak Joni Mokar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat terhormat, sangat apresiasi dengan kedatangannya. Dan di sebelah kanan saya juga ada perwakilan dari aksi, rekan saya di aksi, yaitu Bem Binur. Terima kasih juga sudah hadir. Baik, untuk substansinya saya serahkan kepada Pak Minula untuk menjelaskan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan lagu dengan judul Bilang Saja yang merupakan karya cipta dari Ari Bias yang digunakan dalam konser musik tanpa izin. Ya, tanpa izin. Peristiwa itu sendiri sudah terjadi hampir 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu masing-masing pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni itu di Surabaya, di Bali, ya, di Bandung dan di Jakarta, ya, tanpa meminta izin dan tanpa juga membayarkan apa yang seharusnya menjadi hak daripada Ari Bias sebagai pencipta, ya, yang berkaitan dengan masalah hak ekonominya. Nah, atas peristiwa ini sebenarnya sudah ada surat yang dikirimkan oleh Ari Bias bahwa untuk lagu-lagu yang merupakan karya cipta dari Ari Bias, itu Ari Bias sendiri menyatakan dengan tegas khusus untuk lagu yang digunakan untuk konser atau live, ya, itu dia menerapkan yang namanya sistem direct licensing. Jadi artinya meminta izin langsung atau memberitahu langsung kepada Ari sebagai penciptanya. Jadi kalau mengenai masalah mekanismenya, dengan informasi itu mungkin Ari bisa memberi izin atau mungkin Ari bisa memberikan informasi kepada LMKN, kan begitu ya, sehingga semuanya itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ya, karena banyak sekali lagu-lagu yang dipakai untuk live concert ini kontrolnya kurang, karena mungkin mereka ketika menggunakan juga tidak tertib, tidak melapor, ya, tidak menginformasikan gitu ya. Nah, jadi ini sudah dilakukan, tapi kelihatannya etikat baik itu tidak ada atau belum ada sampai hari ini, sehingga beberapa waktu yang lalu atas permintaan Ari dan kuasa yang diberikan oleh Ari, kami sudah melakukan somasi tertutup, ya, somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggaranya HW Group atau HW Event, ya, yang berada dalam naungan PT Aneka
Bintang Gading, ya, dan juga kepada saudara Agnes Mo sendiri yang membawakan lagu tersebut. Materi somasi kami adalah agar mereka ini mempertanggungjawabkan atas penggunaan lagu tanpa izin yang mereka lakukan hampir 1 tahun yang lalu di Juni 2023. Mei 2023. Berarti sekarang udah hampir 1 tahun, ya udah 1 tahun malahan, ya hanya beberapa minggu lagi 21 tahun. Nah, itu kami sampaikan dan kami juga katakan bahwa klien kami sudah sebelum melakukan somasi ini sudah melakukan pengecekan kepada LMKN, ketemu dengan salah satu komisioner ya di LMKN ya, Pak Joni Maukar, dan dari catatan LMKN sendiri memang juga belum ada, ya belum ada laporan, belum ada permintaan izin dan apalagi pembayaran. Jadi ini yang membuat kita ARI khususnya semakin yakin bahwa harus dilakukan somasi tertutup. Kita sudah layangkan pada tanggal 19 April kepada PT Aneka Bintang Gading dan juga kepada Agnes Mo. Hanya saja ada kendala. Kendalanya setelah kita cari tahu alamat dari Agnes Mo, kita tidak menemukan alamat yang tepat di mana domisili hukumnya sehingga surat menyurat bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi tadinya kita berharap dengan adanya surat somasi yang ditulis satu kepada PT Aneka ini, kedua ada kepada Agnes Monica atau Agnes Mo ini, ada informasi atau ada komunikasi antara PT Aneka Bintang Gading ini atau HW Group ini dengan Agnes Mo sehingga kita mendapatkan respon. Nah, karena tidak juga mendapatkan respon hingga hari ini, sampailah kepada suatu keputusan somasi ini juga harus kita sampaikan secara terbuka agar dimanapun keberadaan Agnes, mudah-mudahan dia melihat tayangan ini, melihat preskon ini dan dia memahami dan mengetahui ada somasi dari pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias atas penggunaan lagunya pada 3 konser yang diselenggarakan oleh HW Group atau dulu namanya HW Event. Ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes Mo ini atau HW Event atau HW Group ini berkaitan dengan pasal 9 ayat 2 ayat 3. Ya, di mana dikatakan bahwa untuk menggunakan satu karya cipta secara komersil dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Ini tidak dilakukan. Ya. Nah, kalaupun memang misalnya berkilah dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 23 ayat 5, ya meskipun itu masih debatable, tapi kalaupun kita anggap pasal 23 ayat 5 itu hidup, bahwa tidak perlu membayarkan, tidak perlu minta izin kepada penciptanya sepanjang melakukan pembayaran, ini juga nggak terpenuhi karena kenyataannya sampai hari ini nggak juga dilakukan, sudah hampir 1 tahun lamanya. Jadi ini sudah merupakan satu pelanggaran atau kesalahan yang telak, ya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Hak Cipta. Ya, jadi oleh karena itu dalam somasi ini kami meminta mereka untuk segera melakukan kewajiban mereka untuk membayar penalti atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan tidak menggunakan izin kepada pencipta menggunakan lagu secara komersil dalam konser yang dilakukan sebanyak 3 kali itu, ya, dengan penalti masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Jadi 3 konser artinya ada 1,5 miliar, ya 1,5 miliar yang harus dibayarkan. Dan ini menurut Ari sangat relevan karena melihat honor manggungnya Agnes Mo juga cukup besar kan gitu ya, dan biaya produksinya juga cukup besar. Jadi ini dianggap masuk akal, apalagi setahun lamanya. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan melalui preskon hari ini. Saya mengulangi bahwa untuk dan atas nama klien kami, Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja yang dibawakan dalam konser Agnes Mo di bulan Mei 2023 dengan penyelenggara HW Event pada waktu itu atau
boleh dikatakan PT Aneka Bintang Gading, HW Group, ya, untuk segera melaksanakan kewajibannya secara hukum karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 ayat 3, ya, junto juga pasal 23 ayat 5, ya, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan membayarkan penalti atas pelanggaran tersebut kepada klien kami sebesar 1,5 miliar dengan perincian masing-masing konser itu 500 juta. Ya, kami tunggu etikat baiknya dalam waktu 7 hari kerja mulai hari ini. Jika tidak ada respon, tidak ada etikat baik, baik dari HW Group atau PT Aneka maupun Agnesmo, maka tidak menutup kemungkinan ARI akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Aribias sebagai pencipta. Saya kira seperti itu yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Nanti selebihnya mungkin kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Minula. Selanjutnya saya serahkan untuk ada yang mau disampaikan oleh Pak Joni Mokar dari LMKN. Ya, saya Joni Mokar, komisioner dari LMKN. Kami waktu itu didatangi oleh saudara Aribias dalam hal terkait yang sudah disampaikan oleh pengacara Bapak Minola. Nah, kami sebagai lembaga bantu pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk mengumpulkan royalti itu sudah melakukan tugas-tugas kami untuk memberitahu kepada para pengguna lagu dengan tujuan komersial agar membayar royalti sehingga dapat mereka itu dikatakan sebagai patuh terhadap hukum, khususnya penegakan undang-undang hak cipta terkait royalti musik. Nah, beberapa user itu membayar, tapi lebih banyak yang tidak juga sampai saat ini membayar royalti walaupun sudah diberitahu melalui sosialisasi edukasi, diberitahu secara langsung melalui pemberitahuan surat menyurat. Nah, khusus terkait dengan Agnesmo dan grup dari GW Group ini, maka saudara Ari waktu itu datang untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah membayar royalti atau belum. Sehingga bila mana belum membayar royalti, maka kepada yang bersangkutan itu dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran. Jadi untuk itu kami sudah telusuri data yang ada di kami. Nah, kami sampaikan bahwa memang betul pihak yang bersangkutan itu belum membayar royalti. Sehingga untuk itu maka saudara Aribias bisa menggunakan hak-hak hukumnya. Untuk selanjutnya kami LMKN akan mendukung dalam hal penegakan hukum dan juga penyediaan dokumen-dokumen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari LMKN. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Dari aksi Pak Bembi, ada yang mau disampaikan? Ya, saya dengan Bembi Nur. Saya mewakili komposer-komposer di seluruh Indonesia juga menghimbau kepada artis manajer dan juga penyelenggara acara, kita jadikan perkaranya Aribias ini sebagai pelajaran. Jadi bahwa artis manajer dan juga penyelenggara acara harus memperhatikan adanya hak ekonomi pencipta dari hak cipta yang harus dibayarkan kepada pencipta sebelum ketika mereka mau melakukan menyelenggarakan acara. Sebaik-baiknya ketika artis manajer sudah mengadakan deal dengan penyelenggara acara, seharusnya
sudah harus memastikan ini lisensinya yuk kita urus gitu. Ini himbauan untuk terutama untuk artis-artis manajer, karena kalian yang paling tahu kapan event artis kalian itu terjadi gitu. Sehingga dengan kontribusi kalian memberikan laporan bahwa ini ada event ini ada event ini, menjaga pencipta lagu yang tidak tahu tuh kapan artis kalian manggung. Maka dengan adanya perkara Aribias ini, jadikanlah pelajaran, sama-sama kita membangun industri musik ini lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan hak ekonomi pencipta, pastikan kalau bisa sebelum naik panggung itu lisensinya sudah diurus. Pelajari bagaimana mekanismenya, lalu ya lihat sosialisasi seperti apa sih caranya mengurus lisensi untuk live public performance. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari saya akan memperlihatkan video dari konser lagu yang menyanyikan lagu Bilang Saja di 3 kota tersebut. Lampu dong, lampu tembak lampu biar kelihatan. Lampu tembak lampu gelap. Mari aku mau nanya, mungkin ini baru pertama kali mungkin Agnes nggak membayarkan royalti ke Bang Ari sendiri, dan kalau misalnya membayarkan royalti per dia live show-nya itu berapa sih harus dibayarkan ke Bang Ari sendiri? Sebenarnya kalau saya boleh ngomong bukan pertama kali, karena sini udah berlangsung puluhan tahun. Saya tidak pernah mendapatkan royalti dari setiap artis yang menyanyikan lagu saya, termasuk Agnes Monica. Cuman kan ini biar lebih konkret dan fokus, saya hanya mengarah ke 3 konser yang terdekat ini aja, itu aja. Karena lebih mudah diingat dan lebih mudah ditelusuri gitu. Kalau misalkan bayar royalti sendiri ke Bang Ari harus berapa nih? Sebenarnya kalau dia waktu itu setuju dengan direct license, sebenarnya 5 juta aja per lagu. Nah, tapi kan karena ini udah bukan izin direct license lagi, tapi ini udah berupa pelanggaran. Kalau pelanggaran kan kita mengacu pada undang-undang, jadinya seperti yang tadi dibilang. Bang, sebelumnya sempat buka, maksudnya kan ini abang udah tahu nih soal nemuin videonya gitu, Agnes nyanyi lagu-lagu abang gitu di 3 acara gitu. Sebelum akhirnya melakukan somasi gitu, sempat buka omongan juga nggak sih ke Agnes sebelum akhirnya mendatangi LMKN untuk mengecek gitu bayaran royalti dari AHW ini? Saya sudah mulai berkomunikasi sejak konser itu sedang diselenggarakan. Saya sudah tahu bahwa konser itu sedang diselenggarakan. Tapi kan sistem tata kelola royalti di Indonesia kan selama dia bayar ke LMKN kan acara itu legal, sah gitu kan. Lagu saya dinyanyikan situ sah gitu. Nah, jadi saya nggak bisa langsung ambil tindakan. Saya harus tunggu beberapa waktu dulu, sampai setahun inilah, bahwa adakah pembayaran gitu kan. Makanya saya cross check ke LMKN, ternyata tidak ada. Dari waktu itu saya sudah tahu dari woro-woro di IG itu iklannya bahwa ada konser Agnes Mo di 3 kota itu. Dan setelah itu kan banyak video-video di TikTok, di Instagram nyanyiin lagu saya. Ya saya simpan aja, saya tunggu aja sampai biasanya 3 bulan sebenarnya sudah ada pembayaran ya Pak biasanya. Biasanya konser itu dilaporkan ke LMKN, atau nanti LMKN juga bisa memberikan surat pemberitahuan kepada event organizer atau promotornya. Nah, kemudian kami menunggu. Nah, sebagian itu melakukan pembayaran. Nah, dari pembayaran itu kemudian akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMKN. Nah, menurut undang-undang itu dipotong 20% untuk operational cost dan manajemen cost dari LMK dan LMKN. Nah, jadi karena tidak ada yang dibayarkan, maka tidak ada yang bisa didistribusikan. Nah, gitu.
Kalau semuanya itu membayar royaltinya dengan baik, maka 80% itu langsung terdistribusikan per 3 bulan itu kepada pencipta lagu. Nah itu cukup besar itu. Jadi pencipta lagu kita yang tentu lagu-lagu yang digunakan ya, itu pasti akan bahagialah, sejahtera, karena secara hak ekonominya itu terpenuhi. Tetapi karena banyak dari user promotor itu yang masih belum mau membayar, itu yang membuat sehingga royalti itu menjadi tidak tersampaikan, sehingga itu juga mungkin merupakan kekecewaan dari pencipta lagu, sehingga berupaya juga untuk menagih secara langsung karena banyak yang belum mau membayar itu. Jadi saya pikir ya dengan seperti ini berarti kan tidak dilaksanakan izin lisensi itu melalui LMKN. Nah dengan demikian itu tidak bisa membebaskan yang bersangkutan dari pelanggaran, sehingga baguslah LMKN bekerja berupaya untuk mengumpulkan royalti ya. Teman-teman pencipta juga melakukan hal yang sama. Jadi kami sebenarnya satu perahu, tujuan kita sama, dan sebenarnya dalam tanda kutip, dalam kata yang lebih sarkas adalah lawan kita sama. Lawan kita siapa? Ya pengguna-pengguna lagu yang tidak patuh, dalam arti tidak mau membayar royalti itu. Jadi kita akan hadapi bersama. Begitu ya Pak Minola dan Pak Ari. Siap. Bang, tapi maksudnya udah buka komunikasi nggak sih sebelumnya? Maksudnya pas tahun itu iya. Ya sudah menanyakan ke Steve itu abangnya kakak kandungnya Agnes, kan merangkap sebagai manajer juga. Itu saya sudah chat-chatan, sudah WA-an, sudah saya beritahukan juga bahwa saya sudah melakukan direct lessons, terus sudah memberitahukan juga untuk 3 konser tersebut gitu kan, sudah mempertanyakan juga ya, tapi tidak seperti yang saya bilang kemarin juga tidak ada respon yang positif. Makanya waktu Desember itu saya larang akhirnya kan gitu lagu saya dinyanyikan Agnes itu saya larang karena itu tidak merespon positif, tidak kooperatif lah gitu. Jawaban dari Steve sendiri apa Bang? Mungkin apakah dia tidak mau membayar, apa tidak balasan chatnya itu nggak di-rolling? Sangkaannya mungkin apa dari Steve ketika berkomunikasi kalau itu tidak dibayar? Apa ya maksudnya? Tidak tahu Steve yang ngomong apa. Ambigu aja, jadi tidak jelas mau setuju atau enggak gitu, mau setuju dengan sistem ini atau enggak gitu, tidak ada jawaban yang pasti. Bang Mas, boleh satu ya Bang, ini udah 1 tahun berlalu Bang. Tadi kan sebenarnya kalau dari penjelasan Bang Joni 3 bulan udah ada laporan ya pembayaran, kenapa nggak dari 3 bulan itu udah diperiksa dan somasinya disampaikan? Kenapa harus menunggu 1 tahun Bang? Alasannya apa? Sama nilai 1,5 M itu ditujukan Agnes dan HWG apa dua-duanya aja atau gimana? Karena ya itu ada proses seperti Bang Joni tadi bilang, ada proses kan, tidak pasti 3 bulan mereka akan bayar, mungkin mundur gitu. Jadi saya kasih toleransi 1 tahun aja gitu kan. Mungkin ada yang bayar 1 bulan bayar ya Bang ya, ada yang 3 bulan bayar, ada yang mungkin yang 6 bulan bayar gitu. Jadi biasanya sesudah selesai penggunaan lagu itu, kalau konser ya, untuk konser musik, sesudah selesai penggunaan lagu itu, di konser yang mereka lakukan itu biasanya mereka melakukan pembayaran karena kita kan sudah mengirimkan itu. Jadi 3 bulan itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan. Jadi kita membagi periode Januari sampai Maret kan, kemudian nanti Juni mulai disiapkan untuk didistribusikan. Nah kemudian dari Maret April itu kemudian 3 bulan lagi. Nah memang itu adalah jadwal yang disiapkan oleh LMKN untuk pendistribusian. Tetapi karena masih sedikit sekali itu, akhirnya kami hanya bisa mendistribusikan itu per 6 bulan sekali. Gitu. Nah jadi sebenarnya mereka tuh harus bayar setelah selesai
menggunakan lagu itu, jadi tidak tunggu 3 bulan. Itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan kepada pencipta. Jadi kalau semua pada bayarnya benar, semua selesai bayar, per 3 bulan bisa kami laksanakan. Itu sudah dijadwalkan, tetapi karena masih sedikit, masih kurang itu, sehingga kami sekarang ini baru bisa per 6 bulan sekali. Ya, tapi karena tidak ada dibayarkan sampai sekarang, maka tidak ada yang bisa kami berikan kepada Mas Ari gitu. Tidak ada uangnya ya, orang Batak bilang nahado hepeng. Bagaimana mau diberikan ke Mas Ari? Nah, karena itu yang bersangkutan dalam hal ini kepentingan hak ekonominya dilanggar, maka yang bersangkutan melalui pengacara Bang Minola itu melakukan somasi langsung. Mudah-mudahan menjadi perhatian, bukan hanya buat Agnes Mo dan promotornya, ya, tapi juga untuk semuanya. Sebenarnya LMKN juga sudah membuat MOU dengan Imarindo supaya di dalam setiap perjanjian-perjanjian itu membuat klausul bahwa promotor akan membayar royalti ya, melalui LMKN. Nah, bila perlu lebih kuat lagi, kalau belum bayar nanti bisa saja sesudahnya ya, tetapi sudah membuat perjanjian lisensi dengan LMKN. Nah, kalau tidak naik. Itu yang dilakukan oleh artis-artis kalau dari luar negeri. Ya, kalau artis dari luar negeri mau diminta foto-foto dan klipnya untuk di bagian bahan publikasi, mereka tidak akan berikan sebelum ada rekomendasi dari LMKN bahwa yang bersangkutan promotornya sudah mengurus ini. Nah, kalau kita bisa mencontoh yang seperti itu, semua artis kompak, manajer artisnya yang ada di Marindo itu kemudian memberikan penekanan seperti itu harus dilakukan, maka promotor pasti akan bayar kan gitu, karena dia butuh artis untuk manggung. Nah, artis tentu menggunakan lagu ciptaan dari para pencipta lagu. Jadi kalau demikian semuanya jalan gitu, karena dari awal sudah disisihkan di RAB itu, di budget itu bagian dari royalti. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Bung Bambi itu sudah dilakukan oleh LMKN dengan Imarindo, sudah dibuat MOU-nya pada waktu pelaksanaan Hari Musik Nasional. Bahkan itu juga kami komunikasikan dengan Ikatan Promotor Indonesia dan juga teman-teman dari Backstagers, 3 itu kita sepakati untuk menggerakkan pembayaran royalti itu sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih. Jadi jawabannya tadi saya masih kasih toleransi sampai 1 tahun. Sebenarnya 3 bulan saya udah bisa memperkarakan sebenarnya gitu. Tapi saya tunggu 1 tahun untuk toleransi. Setelah itu diarahnya mengaturnya promotornya aja atau nah, 1,5 M itu promotornya aja per kepala atau memang secara nah itu Bang Menola atau Jadi ini karena kita bicara masalah eventnya, jadi maka 1,5 itu atau 500 juta untuk masing-masing event itu menjadi tanggung jawab mereka berdua, Agnes Monica dan Hawi Group. Jadi apakah tanggung renteng ataukah misalnya penyelenggaranya yang bertanggung jawab dan membayarkan, itu kita anggap itu adalah kewajiban mereka bersama, ya, bukan per kepala, ya. Makanya kalau untuk 500 jutanya itu sebenarnya perhitungannya tuh bagaimana sih untuk per lagunya sendiri yang tadi di konsernya, terus nanti pembayarannya apakah melalui langsung ke Mas Ari atau melalui LMKN untuk sumbernya. Terus pertanyaan juga untuk LMKN ini kan tadi kan sempat disinggung direct licensing ya, apakah sudah membolehkan begitu Pak terkait dengan artis yang melakukan langsung direct licensing gitu, seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai masalah kenapa 1,5 M itu dari mana perhitungannya, itu memang ada aturannya, ya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu denda untuk setiap pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin itu memang dendanya mencapai 1,5 M gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa saja minta 1,5 M per konser, ya Ria. Tapi kita tidak memintanya sebesar itu karena kita berpikir ya udahlah 500 juta, 500 per konser. 500 per konser. Jadi memang itu ada aturannya, diatur dalam peraturan perundang-undangan hak cipta. Ya.
Dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung atau Pembayarannya ya tentu secara langsung kepada pemilik lagu, ya, karena ini kan sudah ada pelanggaran, ya, ada penyimpangan. Kalau tadi misalnya nggak ada pelanggaran, nggak ada penyimpangan, ya mungkin bisa dilakukan melalui LMKN seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawakar tadi itu, ya, saya kira seperti itu. Ada yang lain? Yang bertanggung jawab untuk membayar itu kan promotor. Dasarnya akses komunikasi untuk bayar atau? Karena kalau kita lihat pasal ketentuan dari undang-undang itu kan adalah siapa yang menggunakan. Jadi kalau siapa yang menggunakan karya cipta secara komersil tanpa izin, maka tentu penggunanya itu kan penyanyinya. Ya kan? Pengguna itu kan penyanyi, kan nggak mungkin promotor yang menggunakan lagu itu. Pasti penyanyi yang menggunakan. Hanya saja menjadi satu kebiasaan yang berlaku di dalam dunia industri musik, mungkin beban itu dialihkan kepada promotor, kepada IO, kan begitu ya. Sehingga akhirnya kewajiban yang tadi seharusnya menjadi kewajiban dari penyanyi itu sudah diselesaikan oleh pihak promotor. Nah, jadi kita anggap bahwa Agnes juga lalai di sini. Karena seharusnya sebagai orang yang menggunakan lagu itu di panggung. Tadi nengok tuh konsernya, di video itu kan yang teriak-teriak nyanyi bilang saja itu kan Agnes. Bukan HW grupnya, bukan promotornya. Jadi harusnya Agnes mengingatkan dong kepada promotornya. Lu bayarkan dong kewajiban atas penggunaan lagu ini. Seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawakar tadi itu, artisnya nggak mau press con, artisnya nggak mau masuk panggung, nggak mau naik panggung ya Pak Joni ya. Kalau tidak ada bukti penyelesaian dari penyelenggara, dari promotor. Nah harusnya Agnes kan juga ada etiket baik seperti itu kan, begitulah kira-kira intinya. Jadi kami anggap Agnes juga melakukan kelalaian. Gitu. Jadi biarlah ini menjadi tanggung jawab mereka berdua, menjadi pembelajaran juga bagi mereka berdua agar lain kali kalau misalnya mau lakukan konser-konser lagi lebih tertib lagi dalam menghargai karya cipta para pencipta. Ya, karena saya yakin ini bukan konser yang terakhir ya bagi Agnes Mo, dan mungkin juga bukan konser yang terakhir yang akan diselenggarakan oleh HW Group. Mungkin nanti akan ada lagi konser-konser lebih banyak lagi mungkin titiknya. Jadi ya ini sebagai pembelajaran agar jangan lagi tidak menghargai apa yang diciptakan oleh pencipta, apa yang merupakan kekayaan hak intelektual daripada komposer. Ya janganlah kita menganggap bahwa komposer itu ini gampang nih gitu ya. Ini uang kecil, nanti juga bisa, jangan begitu. Ya, karena mungkin bagi orang lain itu uang kecil, bagi pihak yang lain itu mungkin uang besar, kan begitu. Ini sangat relatif sekali. Karena komposer kan nafkahnya kan dari karya-karya yang dia ciptakan. Jadi kalau ditunda-tunda, ya bagaimana mereka ingin hidup dengan sejahtera seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawakar tadi itu, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya dan menghidupi diri mereka sendiri kalau misalnya kemudian pembayarannya aja tidak jelas, setahun nggak dibayar-bayar gitu. Ini sama aja kan kalau misalnya ada orang kerja sama kita gajinya nggak kita bayar, kita bilang bukan nggak dibayar, tunggulah nanti kalau udah 2 tahun saya rapel semua biar besar. Loh, gimana tuh? Memang dirapel 2 tahun besar kalau sanggup nunggunya kan gitu. Jangan-jangan di bulan ketiga udah semaput kita. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ya. Somasi kemarin kan itu kan belum mental, ini somasi terbuka. Kalau mental lagi. Bukan mental. Jadi belum ada respon dari mereka, ya. Dan karena kita tidak mengetahui dengan pasti alamat korespondennya Agnes Mo, jadi kita menganggap inilah pemberitahuan juga agar Agnes Monica tahu ada somasi atas penggunaan lagu itu. Nah, kalau misalnya kemudian nggak ada etikat baik lagi, ya mau nggak mau kan kita harus melakukan upaya hukum. Apakah itu melalui laporan pidana, apakah itu melalui gugatan ke pengadilan niaga.